Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni min ibadatik. Kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Menjadi momentum bagi kita untuk menguatkan ikatan hati kita dengan masjid. Karena masjid merupakan salah satu sarana pembinaan umat, merupakan sarana untuk memperbaiki diri kita. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk kita kembali kepada masjid, menguatkan diri kita, menguatkan hati kita untuk senantiasa terpaut dengan masjid. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar perhatiannya terhadap masjid. Lihat bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrahnya menuju ke Madinah, ketika beliau singgah di suatu kampung dan beliau mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Quba. Dan bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membangun masjid yang diberi nama Masjid Nabawi. Begitulah perhatian yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada masjid, terhadap masjid. Karena sesungguhnya masjid menjadi hal yang penting bagi orang yang beriman. Ada 3 hal kenapa kita harus senantiasa terpaut hati kita kepada masjid, atau kenapa kita harus senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ar-rajulu ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat seseorang yang terbiasa ke masjid, maka saksikanlah, kata Rasulullah, mereka itulah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah indikator keimanan seseorang dilihat dari perjalanannya menuju ke masjid. Maka dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi kita bisa mengambil pelajaran betapa keimanan seseorang akan ditentukan salah satunya dengan sejauh mana ia senantiasa dalam hidupnya memperbanyak langkahnya menuju ke masjid dalam rangka memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kenapa kita harus kembali kepada masjid? Yang kedua adalah karena kata Rasulullah, ketika kita senantiasa mendekat kembali kepada masjid, memakmurkan masjid, maka kita akan mendapatkan pertolongan nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan orang
yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Rasulullah, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masjid. Seseorang yang terpaut hatinya dengan masjid. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang besar kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan atau naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, maka mari kita kembali senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, mengadakan kegiatan-kegiatan aktivitas yang bermanfaat dalam rangka menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita harus senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga adalah karena orang yang memakmurkan masjid Allah akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Salat jamaah lebih baik daripada salat sendirian, 27 darajat. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baiti min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu ihda tahuttuhu khati'atuhu wal ukhra tarfa'u darajatuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci, berwudu, kemudian melakukan perjalanan menuju ke masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkahnya akan menghapus dosanya dan langkah yang lainnya akan mengangkat derajatnya. Begitulah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan masjid sebagai sarana bagi kita untuk senantiasa menguatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa melakukan perjalanan ke masjid. Karena perjalanan yang terberat itu adalah perjalanan ke masjid, karena belum tentu semua orang bisa melakukan perjalanan menuju ke masjid walaupun di rumahnya dekat, karena jarak tidak menjamin seseorang itu bisa melakukan perjalanan ke masjid. Tetapi imanlah yang menggerakkan hatinya untuk bisa melakukan perjalanan ke masjid. Maka mari jadikan momentum Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk menguatkan hati kita agar terpaut hati kita kepada masjid, sehingga dalam hidup kita senantiasa melakukan perjalanan menuju ke masjid setidaknya 5 kali dalam sehari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.